Rasa tak terbalas episode 17. Dania membelalakan mata, terkejut dengan pengungkapan yang baru saja didengarnya. Anak laki-laki, Valden adalah anak Daniel. Bukankah dia belum menikah? Bagaimana mungkin dia punya anak? Pikirnya sambil menatap Valden. Valden, dengan mata yang berkaca-kaca, berlari dan memeluk kaki Daniel erat-erat. Air mata mulai mengalir di pipinya, membuat suasana hati Daniel semakin buruk. Sambil memeluk Valden, Daniel menyeka air matanya dengan lembut dan berkata dengan nada penuh kasih sayang, "Hei Valden, kenapa kamu menangis? Bukankah kamu seorang Superman?" Valden mengangguk pelan, masih terisak. "Aku, Jus, Bibi. Tidak sengaja," ujarnya terbata-bata. Daniel tersenyum lembut, mencoba menenangkan anak itu, "Jangan khawatir. Bibi bilang Valden anak nakal," lanjut Valden dengan sedih. Daniel menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu tidak nakal, Valden. Bibi itu yang jahat. Sekarang, jangan menangis lagi. Pergilah ke nenek, biarkan aku yang mengurus ini." Setelah mencium pipi Valden, Daniel membimbingnya pergi. "Pergilah langsung ke nenek sekarang," katanya. Valden berlari ke arah ayah dan ibu Wulan, di mana ayah Arya segera menggendongnya, sementara ibu Wulan menenangkan anak itu dengan lembut. Dania, yang awalnya mengira Daniel hanya menggertak, kini menyadari bahwa Valden benar-benar adalah anak Daniel. Keluarga Baskara memperlakukan anak itu dengan penuh cinta, membuktikan bahwa dugaannya salah. Setelah Valden pergi, ekspresi lembut Daniel segera lenyap. Tatapannya kini dingin dan penuh amarah. "Mau jelaskan?" tanya Daniel, suaranya mengandung ancaman yang jelas. Dania menggigil ketakutan. Kata-kata yang hendak diucapkannya tersangkut di tenggorokan, membuatnya hanya bisa terdiam di tempat. Melihat istrinya dalam keadaan terpojok, Raka segera maju, berusaha memperbaiki situasi. Sambil membungkuk meminta maaf, dia berkata, "Saya benar-benar minta maaf atas nama istri saya, Tuan Daniel. Jika dia tahu bahwa Valden adalah anak Anda, dia tidak akan pernah bersikap seperti ini." Tepat saat Raka selesai berbicara, suara yang lebih dingin terdengar dari arah belakang. "Apakah dia anak Daniel atau bukan, itu urusan belakangan. Istrimu tidak berhak mempermalukan tamu kami dan membuat keributan di pesta istriku." Julian, dengan tatapan tajam, mendekati mereka dengan penuh wibawa, membuat suasana semakin tegang. Julian dan Jenny melangkah maju, berdiri tegak di samping Daniel, membentuk barisan yang solid. Wajah Raka memucat, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. "Saya minta maaf," katanya dengan nada datar yang hampir tanpa rasa bersalah. Jenny menyeringai tipis. "Permintaan maafmu terdengar kosong," ujarnya dengan nada tenang namun penuh sindiran. Raka menatapnya tajam, seolah mencoba mengintimidasi, tetapi Jenny sama sekali tidak terpengaruh. Senyum tetap menghiasi wajahnya. "Apa?" Jenny menyindir. "Apakah aku salah bicara?" Dia menoleh ke arah suaminya, meletakkan tangan di dada Julian. "Sayang, menurutmu apakah aku salah?" Julian menggelengkan kepalanya dengan tenang, senyum kecil bermain di bibirnya. "Tentu saja tidak," jawabnya. Jenny tersenyum lebih lebar, merasa puas. "Nah, lihatlah. Bahkan dia juga berpikir permintaan maafmu tidak tulus," lanjutnya, nada suaranya semakin mengejek. Raka menggertakkan giginya, marah, tetapi tidak berani menjawab. Jenny memutar matanya dengan santai.
Bagaimana kita bisa mengharapkan permintaan maaf yang tulus darimu? Bukankah ini bukan kesalahanmu? Seharusnya Nyonya Dania yang meminta maaf. Dania yang sudah tampak terganggu sejak awal, akhirnya tak dapat menahan diri lagi. Dengan suara yang bergetar menahan amarah, ia berkata, "Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan. Aku salah." Namun, meski kata-kata itu terucap, jelas terlihat bahwa permintaan maafnya tidak tulus. Jenny terkekeh pelan, melirik Dania dengan tatapan tajam namun penuh ketenangan. "Apa gunanya minta maaf pada kami kalau yang kau hina bukanlah kami?" Tanyanya dengan nada datar namun menusuk. Wajah Dania seketika berubah, menunjukkan keterkejutannya. "Yang seharusnya kau minta maaf dengan tulus adalah Valden," lanjut Jenny tanpa ragu. "Apa karena dia anak kecil kau merasa boleh memperlakukannya seperti itu? Anak-anak juga punya perasaan, bahkan lebih sensitif daripada orang dewasa. Tidak ada yang pernah meninggikan suara di depannya, apalagi di keluarga Baskara. Dia adalah kesayangan kami semua, dan kau berani-beraninya memarahinya, menyebutnya tidak patuh, dan bahkan mengklaim bahwa kami tidak membesarkannya dengan baik." Jenny berhenti sejenak, mengamati ekspresi semakin tegang di wajah Dania. "Kau benar-benar melangkah terlalu jauh," tambahnya dengan nada lebih dingin. Namun, sebelum Jenny sempat melanjutkan, Dania meledak dengan kemarahan yang tak terbendung. "Hentikan omong kosongmu," teriaknya, suaranya menggema di seluruh aula. Jenny menggelengkan kepalanya pelan, seolah-olah merasa kasihan pada Dania. "Ceka, aku hanya mengulang apa yang kau katakan tadi," katanya santai, sambil kembali meletakkan tangannya di dada Julian, yang berdiri tenang di sampingnya. "Sayang, apakah aku salah bicara?" tanyanya lembut. Julian, yang matanya selalu memancarkan kasih sayang pada istrinya, tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Setiap kali Jenny memanggilnya sayang atau menyentuh dadanya, jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir kehilangan kata-kata karena cintanya padanya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Jenny adalah pusat dari dunianya. Julian tetap memandang Raka dengan tatapan tajam. "Keterlaluan. Aku kira tindakan istrimu yang menghina anak kecil jauh lebih keterlaluan." Ucapannya mengandung peringatan yang jelas, dan suasana aula seolah mendingin. Jenny masih tersenyum, matanya menyipit dengan kepuasan. "Meminta maaf kepada seorang anak tidak akan merendahkan martabatmu, Nyonya Dania. Sebaliknya, itu menunjukkan seberapa besar kedewasaan yang kau miliki," katanya sambil memeluk Ben lebih erat. Dania, yang sudah merasa malu dan terhina di depan banyak orang, akhirnya menghela napas panjang. Semua mata tertuju padanya, dan tidak ada jalan keluar lagi. Dia mengangkat wajahnya, meski tatapannya penuh dengan kebencian yang tersembunyi, dan berkata dengan suara yang hampir terdengar seperti gumaman, "Aku minta maaf, Tuan Valden." Valden menatapnya sejenak, seakan tidak terlalu mengerti seluruh keributan yang terjadi. "Tidak apa-apa, Bibi," jawabnya dengan suara kecil dan polos, tak menyadari betapa besar arti permintaan maaf itu bagi orang dewasa yang terlibat. Jenny tersenyum, dengan puas menatap Dania. "Nah, itu lebih baik. Lihat, Valden sudah memaafkanmu. Tapi aku harap, untuk kedepannya, kau bisa memperlakukan orang lain, terutama anak-anak, dengan lebih baik." Semua tamu di aula menganggukkan kepala setuju, melihat bagaimana Jenny mengendalikan situasi dengan tenang dan berkelas. Para tamu pun mulai berbisik satu sama lain, terkesan dengan bagaimana Jenny dan keluarga Baskara menangani situasi tersebut.
Raka, yang sejak tadi hanya bisa mengamati dengan tatapan dingin, menundukkan kepalanya sedikit ke arah Julian dan Jenny, lalu tanpa sepatah kata pun lagi, menarik tangan Dania dan membawanya pergi dari tengah aula. Begitu mereka pergi, suasana di aula berangsur tenang kembali. Julian menoleh ke arah Jenny dengan tatapan bangga. "Kamu benar-benar luar biasa, istriku." Jenny tertawa kecil dan mengelus kepala Valden. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, terutama untuk keluarga kita." Sambil tersenyum, Julian membelai pipi istrinya dengan lembut, "Dan itulah mengapa aku mencintaimu." Mereka berdua kemudian berjalan kembali menuju meja mereka, diiringi oleh sorakan kecil dan senyum bangga dari para tamu yang melihat betapa kuat dan harmonisnya pasangan itu. Julian menatap Raka dengan tatapan tajam, menegaskan kekuasaan dan wibawa yang dimilikinya. "Beruntung kau dan istrimu ditangani oleh istriku," lanjutnya dengan nada dingin. "Kalau aku atau saudaraku yang mengambil alih, istrimu sudah pasti diusir dari hotel ini, bahkan masuk daftar hitam dari semua properti milik keluarga Baskara selamanya. Kau sungguh beruntung, karena istriku memiliki hati yang lembut. Aku tidak sebaik itu." Raka terdiam, menyadari betapa benarnya kata-kata Julian. Jika yang menghadapi mereka adalah keluarga Baskara yang lain, situasinya pasti jauh lebih buruk. Dia menganggukkan kepalanya, pasrah, sementara Dania berdiri dengan wajah memerah karena malu. Julian, masih dengan nada tegas, menunjuk ke arah Dania. "Kau mendengar apa yang dikatakan istriku, bukan? Segera lakukan. Jangan membuang waktu kami." Dengan wajah penuh kebencian yang tersembunyi di balik ekspresinya, Dania menggertakkan giginya dan berkata, "Saya minta maaf," sebelum menambahkan dengan berat hati, "Tuan Valden." Jenny tersenyum kecil, merasa puas dengan permintaan maaf yang terpaksa itu. Tatapannya penuh kemenangan. "Bagus. Sekarang, karena semua sudah selesai, Tuan Raka, saya sarankan kau mengantar istrimu keluar dari aula ini," lanjut Julian. "Kami tidak ingin masalah baru terjadi. Penghinaan ini terlalu besar untuk Raka." Darahnya bergejolak, tapi dia tahu betapa tidak berdayanya dia di depan Julian. Dia tak berani melawan, hanya menahan kekesalan di dalam hati. Sebagai seorang pria yang selama ini selalu dihormati, ini adalah salah satu momen paling memalukan dalam hidupnya. Namun, dia tetap diam, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jenny menambahkan, dengan nada setengah mengejek, "Sayang, kurasa Tuan Raka belum sepenuhnya memahami apa yang kau katakan." Julian, dengan nada lebih dingin, memperingatkan, "Kau beruntung aku tidak memanggil keamanan untuk mengusirmu keluar. Ingatlah, istrimu masih bagian dari keluarga Perwinda, walaupun keluarga Perwinda sendiri mungkin tak lagi mengakuinya. Hanya karena itu, kau diizinkan pergi dengan tenang. Tapi jangan pernah lupa, melangkahi batasanku akan ada konsekuensinya." Raka, tanpa bicara lagi, hanya menunduk dan dengan cepat menarik tangan Dania, membawa istrinya keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang. Pesta pun berlanjut, seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Musik kembali dimainkan, orang-orang berdansa, dan gelas-gelas anggur kembali terisi. Para wartawan terlihat sangat antusias, menyadari bahwa pesta yang tadinya dianggap biasa kini telah berubah menjadi cerita utama yang bisa mereka tulis. Di tengah suasana riang itu, Daniel baru saja memanggil Ben sebagai putranya di depan semua orang, tanpa ragu. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Vina sebagai istri dan Valden sebagai anaknya. Namun, reaksi Vina menunjukkan sebaliknya.
Dia tampak kaget dan tak nyaman dengan situasi tersebut. Daniel, menyadari kegelisahan Vina, mencoba menjelaskan. Vina, aku bisa jelaskan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Vina mundur 2 langkah dan dengan wajah cemas berkata, aku tidak enak badan. Permisi. Tanpa menunggu jawaban, Vina berlari keluar dari aula, tampak ingin melarikan diri dari situasi yang membuatnya tidak nyaman. Panik, Daniel segera mengejarnya, berteriak, Vina, tunggu. Namun, langkah Vina terlalu cepat. Sementara itu, Julian dan Jenny, yang menyaksikan dari belakang, hanya bisa saling berpandangan. Ini bisa berakhir baik atau sebaliknya. Bagaimana menurutmu, Tuan Julian? Tanya Jenny dengan nada penuh kekhawatiran. Julian, yang tidak bisa melepaskan pandangan dari istrinya, tersenyum dan berkata, kamu sangat cantik malam ini. Jenny memutar matanya, merasa sedikit frustasi dengan jawaban yang tidak nyambung itu. Tidakkah kamu khawatir pada saudaramu? Julian tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang, dia sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Vina juga gadis yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berdua hanya bisa menunggu, berharap apapun yang terjadi di luar sana, itu akan membawa hasil yang baik bagi Daniel dan Vina. Daniel terdiam sejenak, mengelak kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Vina. Kotor? Apa maksudmu? Tanya Daniel dengan nada pelan, penuh kebingungan dan rasa sakit. Vina menggelengkan kepalanya, air matanya semakin deras mengalir. Aku tidak pantas untukmu, Daniel. Ben juga tidak. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, seseorang yang tidak memiliki masa lalu seburuk milikku. Aku terlalu rusak. Daniel melangkah maju, tapi Vina mundur, menolak kehadirannya lebih jauh. Tidak, Daniel. Kau tidak tahu semuanya. Kau hanya melihat bagian yang baik, tapi kau tidak tahu seberapa hancurnya aku. Daniel menatapnya dengan penuh tekad. Itu tidak benar, Vina. Aku tahu kau, dan aku tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak peduli dengan masa lalumu atau apapun yang terjadi sebelumnya. Yang penting bagiku adalah masa depan kita. Masa depan bersama Valden dan bersamamu. Vina terisak, merasa seluruh emosinya tumpah. Tapi aku takut, Daniel. Aku takut semua ini akan menghancurkanmu. Daniel melangkah lebih dekat, kali ini perlahan. Vina, satu-satunya hal yang akan menghancurkanku adalah jika aku kehilanganmu. Aku sudah membuat keputusan ini sejak lama. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Vina memandang mata Daniel, matanya penuh dengan kesedihan dan keraguan. Namun di balik itu, ada sedikit harapan yang tersisa. Daniel menyentuh pipinya dengan lembut, menghapus air mata yang terus mengalir. Vina, biarkan aku menjadi bagian dari hidupmu. Biarkan aku mencintaimu dan Valden, seperti yang seharusnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian lagi. Vina akhirnya menyerah, jatuh ke dalam pelukan Daniel, terisak di dadanya. Daniel memeluknya erat, berjanji dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Vina merasa sendirian lagi. Di balik air mata dan rasa sakit, ada harapan yang mulai tumbuh, untuk masa depan yang bisa mereka bangun bersama, satu langkah kecil menuju kebahagiaan yang mereka berdua layak dapatkan. Vina terisak di kamarnya, duduk di lantai dengan tubuh yang terasa berat oleh rasa bersalah dan penyesalan. Bayangan tentang masa lalunya terus menghantui,
membuatnya merasa terjebak dalam ketidakpastian. Namun, dalam hatinya, dia tahu betapa besar cintanya pada Daniel dan Valden. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Vina mendongak, wajahnya masih basah oleh air mata. "Vina, ini aku, Jenny," suara lembut terdengar dari balik pintu. Vina membuka pintu dan melihat Jenny berdiri di sana, dengan senyum yang menenangkan. Tanpa bicara, Jenny langsung memeluknya erat, menawarkan kehangatan yang sangat dibutuhkannya. "Vina, kamu baik-baik saja?" tanya Jenny dengan nada penuh perhatian. Vina hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Jenny. Aku mencintai Daniel, tapi aku tak bisa menyeretnya ke dalam hidupku yang penuh kekacauan. Benar-benar tidak adil bagi dia dan Valden." Jenny menggenggam tangan Vina dengan erat. "Vina, Daniel tahu segalanya tentangmu, dan dia tetap memilih untuk mencintaimu. Cinta itu bukan tentang seberapa sempurna masa lalu kita. Queen mencintaimu apa adanya, dan dia juga sangat mencintai Ben." Vina menarik napas dalam-dalam, matanya masih sembab. "Aku takut, Jenny. Bagaimana kalau dia menyesal suatu hari nanti? Bagaimana kalau Queen akhirnya menyadari bahwa dia tak bisa hidup dengan semua ini?" Jenny tersenyum lembut. Queen bukan tipe orang yang akan menyesali keputusan yang dia buat dengan hati. Dia tahu apa yang dia hadapi, Vina. Dia tahu masa lalumu, tapi dia juga melihat masa depan kalian bersama. Itu adalah cinta yang sebenarnya. Vina terdiam, hatinya sedikit luluh mendengar kata-kata Jenny. Tapi bagaimana dengan Ben? Bagaimana kalau dia tersakiti? Aku tidak ingin dia terjebak dalam semua ini. Jenny memandang Vina dengan tatapan penuh pengertian. Ben sangat mencintai Daniel, Vina. Dan Daniel juga mencintai Ben seperti anaknya sendiri. Jangan biarkan rasa takutmu merampas kebahagiaan yang sudah mereka miliki. Ben butuh sosok ayah, dan Queen ingin menjadi orang itu. Air mata kembali mengalir di pipi Vina, tapi kali ini ada perasaan lega yang ikut hadir. "Aku tidak ingin kehilangan mereka," bisik Vina. "Kau tidak akan kehilangan mereka, Vina," jawab Jenny. "Tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri, pada cinta yang kalian miliki. Berikan kesempatan untuk kebahagiaan itu. Kau layak mendapatkannya." Vina tersenyum samar, merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. "Aku akan berbicara dengan Daniel," katanya akhirnya, menguatkan dirinya. Jenny mengangguk penuh dukungan. "Bicaralah padanya. Jangan takut lagi. Dia mencintaimu, dan kamu layak untuk dicintai." Malam itu, Vina memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dari perasaannya. Dia bertekad untuk menghadapi ketakutan dan masa lalunya, demi masa depan yang lebih baik bersama Daniel dan Valden. Saat Vina sibuk dengan pikirannya, Jenny memasuki ruangan sambil menggendong Valden yang sedang tidur di lengannya. Dengan hati-hati membaringkan Ben di tempat tidur, Jenny duduk di samping Vina dan meletakkan tangannya di bahunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Memberikan senyum lemah pada Jenny, Vina menganggukkan kepalanya. "Kau tahu sesuatu Vina, kita berdua sangat beruntung," kata Jenny. Sambil memegang tangan Vina, Jenny melanjutkan, "Kita telah menemukan seseorang yang mencintai kita dengan sepenuh hati dan jiwanya. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang dapat mencintaimu seperti Daniel mencintaimu. Aku tahu kau telah melalui banyak hal dan aku tahu tidak mudah bagi seseorang untuk melupakan sesuatu seperti itu. Tetapi kau harus terus maju. Tinggalkan masa lalumu dan jalani hidup untuk masa kini dan masa depan.
Menaruh tangannya di bahu Vina, Jenny berkata, apa yang dilakukan Daniel hari ini di perjamuan adalah bukti cintanya yang sangat kuat padamu dan Valden. Dia rela melawan semua orang hanya untuk bersamamu. Dia tidak peduli dengan reputasi atau statusnya saat melihat Valden diganggu seseorang. Saat dia rela menyerahkan segalanya untukmu, tidak bisakah kau melepaskan masa lalumu demi dia? Berhenti sejenak, dia berkata, Daniel ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Dia ingin memberimu semua kebahagiaan di dunia ini. Dia ingin kau bahagia dan menghargai setiap hari dalam hidupmu bersamanya. Dia ingin memberi Valden seorang ayah. Dia ingin memberi Valden namanya. Dia rela melakukan banyak hal untukmu dan kebahagiaanmu. Apa yang dia inginkan sebagai balasannya? Dia tidak menginginkan apapun selain cinta dan dukunganmu. Jika Daniel tidak peduli dengan masyarakat atau statusnya, mengapa kau menahan diri untuk tidak mencintainya? Mengapa? Berjalan menuju pintu, Jenny berkata, kamu harus segera memutuskan. Ambil keputusan sebelum terlambat. Hidup ini terlalu singkat untuk penyesalan, jadi jangan tinggalkan ruang untuk penyesalan. Saat Jenny hendak menyentuh kenop pintu, pintu terbuka dan Daniel memasuki ruangan. Kakak ipar, bisakah kau membawa Valden bersamamu malam ini? Kata Daniel dengan ekspresi serius. Jenny menelan ludah saat melihat ekspresi marah di wajah Daniel. Ekspresi dingin di wajahnya mirip dengan Julian. Daniel yang biasanya nakal saat ini tidak terlihat dimanapun. Jenny menganggukkan kepalanya. Berjalan menuju tempat tidur, dia menggendong Valden di tangannya dan berjalan keluar kamar. Saat Jenny berjalan keluar, Daniel mengunci pintu dari dalam. Sambil mengamati seluruh ruangan, dia melihat Vina duduk di sudut. Sambil berjalan ke arahnya, Daniel berkata, bangun. Terkejut dengan nada dingin yang tiba-tiba itu, Vina perlahan bangkit dan menatap Daniel. Daniel menariknya dengan paksa ke dadanya dan memeluknya sambil berkata, siapa yang bilang kau kotor? Siapa yang bilang kau tidak suci? Siapa yang bilang kau aib? Siapa yang bilang kau? Suara Daniel tercekat. Untuk menekan perasaannya, Daniel memejamkan matanya. Vina tahu bahwa dia sedang menangis. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia melingkarkan tubuhnya di pinggang pria itu dan memeluknya erat. Pasangan itu berpelukan beberapa saat dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kulakukan hari ini bukan karena aku ingin menyelamatkan Valden. Itu karena aku menganggap Valden sebagai anakku sendiri. Aku tidak peduli siapa anaknya dan seperti apa ayahnya. Yang ku tahu, Valden adalah anakmu dan itu sudah cukup bagiku untuk menjadikannya anakku. Berhenti sejenak, Daniel melanjutkan, mungkin kau tidak suka dengan apa yang kulakukan hari ini, tetapi izinkan aku memberitahumu satu hal, setiap kali aku melihat seseorang menindasmu dan Valden seperti itu, aku akan bersikap sama atau mungkin lebih buruk, suka atau tidak. Aku akan menghancurkan dan menghapus keberadaan orang itu dari dunia ini jika dia berani menindas anggota keluargaku. Aku tidak peduli apakah kamu menganggap tubuhmu kotor atau tidak suci. Aku juga tidak peduli apakah kamu menjijikan tubuhmu atau tidak. Yang ku tahu hanyalah satu hal, aku mencintaimu. Aku mencintai jiwamu, Vina, bukan tubuhmu. Aku ingin memberimu semua kebahagiaan di dunia ini. Aku tidak ingin kamu menghadapi masa lalumu sendirian. Aku juga ingin menjadi bagian dari masa lalumu. Aku akan selalu mencintaimu, suka atau tidak. Aku akan selalu melindungimu dan Valden, suka atau tidak. Tapi tidak apa-apa jika kau tidak ingin membalas cintaku.
Aku mengerti kau punya alasan. Aku tidak akan pernah memaksamu. Terserah padamu apakah kau ingin memilih cintaku dan melanjutkan hidup bersamaku atau berkutat dengan masa lalumu. Ingat satu hal, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu bahkan jika aku mati. Aku akan selalu ada untuk melindungimu dan Valden. Kapanpun kau membutuhkan bantuanku, aku akan selalu ada untukmu. Setelah mengatakan ini, Daniel melepaskannya dan mulai berjalan menuju kamar. Ketika Vina melihat Daniel pergi, perasaan tidak enak menyelimutinya. Dia merasa jika dia membiarkannya pergi hari ini, dia akan kehilangannya selamanya. Dengan cepat berlari ke arahnya, Vina memeluknya dari belakang dengan sangat erat dan memejamkan matanya. Daniel terkejut dengan tindakan Vina yang tiba-tiba. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Vina bergumam, "Kumohon jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin kehilanganmu." Daniel tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Ia ingin wanita itu mengakui perasaannya. Ketika Daniel tidak mengatakan apapun, Vina mulai merasa gugup. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak sanggup kehilanganmu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak hal dalam hidup. Aku menyukaimu, Daniel. Bahkan aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Kaulah satu-satunya pria di hatiku. Tapi sangat sulit bagiku untuk melupakan apa yang telah terjadi. Aku masih bermimpi buruk tentang itu. Terkadang aku merasa pria itu masih menyentuh tubuhku. Aku merasa jijik. Kau tidak tahu betapa aku membenci sentuhannya." Daniel cepat-cepat menarik Vina ke depan dan berkata, "Siapa yang bilang aku akan meninggalkanmu?" Dia tersenyum lalu menjentik dahi Vina. "Konyol sekali, aku baru saja meninggalkan ruangan ini. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Itu bukan sesuatu yang berada di bawah kendaliku, Vina. Sekalipun aku ingin, hatiku tidak akan mengizinkanku melakukannya." Vina tidak berkata apa-apa. Dia berjinjit dan menciumnya. Daniel terkejut beberapa detik namun setelah itu, dia melingkarkan tangannya di leher gadis itu dan membalas ciumannya. Ketika mereka berdua hampir kehabisan napas, mereka membiarkan satu sama lain. Keduanya terengah-engah berusaha keras untuk mengatur napas. Vina tersipu malu saat menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia telah memulai ciuman pertama mereka. Daniel terkekeh melihat wajah merah gadis itu. Ia lalu menggendong gadis itu dan berjalan menuju tempat tidur. Vina tidak berkata apa-apa. Ia melingkarkan lengannya di leher pria itu dan meletakkan kepalanya di bahunya. Setelah menaruhnya dengan hati-hati di tempat tidur, Daniel naik ke atasnya dan berkata, "Hari ini aku ingin menyelimuti tubuhmu dengan sentuhan dan aroma tubuhku, agar kamu tidak merasa jijik atau kotor. Aku ingin menyingkirkan pria itu dari tubuh dan kehidupanmu." Berbalik ke sisi lain tempat tidur, Daniel menariknya ke dalam pelukannya dan berkata, "Aku mencintaimu, Vina. Mulai sekarang, kau sepenuhnya milikku dan tak seorang pun dapat merebutmu dariku. Bahkan dirimu sendiri." Vina meringkuk di dadanya dan tersenyum mendengar kata-katanya. Kelelahan karena aktivitas yang berat, dia perlahan tertidur. Saat Daniel dan Vina tenggelam dalam momen kebersamaan mereka, suasana di kamar Jenny dan Julian terasa tegang, seperti ada badai yang siap meledak. Jenny duduk di tempat tidur, pelan-pelan menenangkan Valden yang berada di pelukannya. Sementara itu, Julian duduk di sofa dengan wajah kaku dan alisnya berkerut dalam ketidakpuasan. Beberapa jam yang lalu, istrinya telah mengungkapkan cinta dengan tulus, dan Julian berharap malam ini akan menjadi malam yang istimewa bagi mereka.
Namun, rencananya berantakan ketika Valden hadir di tengah-tengah mereka, merusak kegiatan yang dia bayangkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.